Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Wahyu, tentunya di Dua Kehidupan. Salam hangat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita dari Mbak Putri tentang kisah di Gunung Wayang, Jawa Barat. Penasaran dengan ceritanya? Silahkan simak sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Halo guys, jumpa dengan aku Putri, si cantik dari lahir ya. Mau sedikit cerita nih tentang share teman aku tentang mitos Gunung Wayang di Bandung, Jawa Barat. Dan makasih buat mas gantengnya yang mau dan bersedia buat tampung cerita temanku ini ya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di daerah Bandung Selatan, tepatnya di dekat perbatasan Kabupaten Bandung dan Garut, ada sebuah gunung yang bernama Gunung Wayang. Di sekitaran sudah banyak beredar rumor kalau Gunung Wayang mempunyai cerita mistis di luar nalar. Gunung itu pula ada hulu sungai terpanjang di Jawa Barat, bermula yakni Sungai Citarum. Masyarakat setempat mengaitkan keberadaan Gunung Wayang itu sebagai gunung sepuh di antara gunung-gunung lainnya yang ada di sekitar. Nah, di gunung itu pula ada dua kolam mata air yang konon tersambung dengan Sungai Gangga di India. Entah itu benar atau tidaknya, wallahu a'lam. Yang jelas, mata air itu bisa dipercaya berkhasiat. Secara logika memang, karena itu air murni dari dalam perut bumi, dan pasirnya pun putih seperti pasir laut. Menurut kuncen di situ, puncak gunung tertutup, tidak dibuka untuk umum tanpa izin kuncen. Nah, suatu ketika ada rombongan pencinta alam yang mendaki ke puncak gunung tersebut tanpa pamit izin ke kuncen. Padahal saat mereka naik puncak, kondisi sedang dalam gerimis. Menurut kuncen di situ, mitos di sekitaran gunung menyebutkan bila saat kondisi gerimis tidak boleh mendaki. Adapun bila memang terpaksa atau saat di atas turun gerimis, maka orang-orang yang mendaki dilarang duduk di atas tanah atau batu. Nah, saat para pencinta alam itu naik, kondisi lagi gerimis. Dan namanya juga anak muda, susah sekali dikasih tahu. Bahkan seolah-olah tidak menghiraukan cerita-cerita atau mitos. Lalu setibanya di puncak, mereka kelelahan. Dan dengan leluasa duduk-duduk bahkan selonjoran kaki. Selang beberapa lama, secara tak terduga muncullah petir yang awalnya kecil-kecil dan lama-kelamaan menjadi besar. Anehnya, kilatan-kilatan petir itu mengintai dan mengejar para rombongan pendaki itu, sampai beberapa di antaranya terlempar karena saking besarnya kilatan petir tersebut. Dan entah terlempar ke arah mana, hal itu terus terjadi sampai semua pendaki habis terlempar. Setelah kurang lebih seminggu, ada beberapa penduduk yang biasa mencari kayu bakar menemukan sebagian perbekalan mereka, tapi tidak menemukan seorang pun. Ditambah lagi, ada yang mulai mencari keberadaan mereka dari pihak rombongan. Nah, dari situlah mulai ramai tersebar berita kehilangan rombongan para pendaki. Bahkan tim SAR pun turun tangan dan melibatkan juru kunci gunung tersebut sebanyak 4 kuncen dari sisi gunung tersebut. Setelah pencarian yang lama dan cukup alot, akhirnya ditemukanlah seorang dari para pendaki itu.
tapi dalam keadaan yang kurang baik karena shock, stres, dan kelelahan. Dengan segala cara, akhirnya ada inisiatif salah satu kuncen untuk menjadikan korban yang selamat sebagai mediator gaib agar terkuak apa yang sebenarnya terjadi. Ya, kemudian diceritakanlah semua kejadian mulai korban yang selamat itu. Hanya saja teman-teman yang hilang tidak bisa dikembalikan. Katanya dengan alasan itu udah resiko mereka karena sudah berlaku seenaknya tanpa permisi. Entah itu benar atau tidaknya, tidak ada yang tahu pasti. Namun pencarian oleh tim SAR tetap berlanjut selama 1 bulan, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Bahkan selama sebulan itu pun korban yang selamat masih dalam keadaan shock secara mentalnya di rumah sakit di kota. Dari kejadian itulah semua para kuncen sepakat akan memperketat pengunjung, khususnya pendaki atau pencinta alam dari luar yang akan melakukan pendakian. Gunung Wayang ibaratnya gunung awal di antara rentetan pegunungan yang tembus sampai daerah Kamojang, Garut. Dan bila ditelusuri sejarah-sejarah, di gunung itulah dulu zaman perjuangan dijadikan benteng latihan dan pertahanan dari para tentara Indonesia dalam melawan penjajah. Dan itu dibuktikan dengan ditemukannya bukti-bukti berupa peninggalan tempat latihan perang. Secara peninggalan di bawah kaki gunung terdapat makam Bupati Bandung pertama, yakni di Pati Ukur. Kejadian yang di luar nalar pun berkali-kali terjadi pada para pencari jejak. Salah satunya terjadi pada kerabat jauh dari keluarga almarhum bapakku. Dia sempat hilang selama kurang lebih 2 bulan. Dan saat ditemukan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Sampai saat interogasi pun dia masih semangat menceritakan apa yang dia alami. Katanya saat dia masuk area gunung itu, dia seakan memasuki dimensi waktu, yang mana seolah-olah dia masuk ke suatu pemukiman atau perkampungan. Yang anehnya, di perkampungan itu semua penduduknya tokoh-tokoh perwayangan yang biasa dia dengar di pertunjukan wayang. Dari mulai tokoh Semar sampai Astrajingga, katanya seakan hidup semua. Lalu dia diajak keliling kampung selama 1 hari 1 malam. Sementara di alam nyata dia sudah hilang selama 1 bulan lebih. Ya mungkin waktu di alam nyata sama alam gaib itu benar-benar beda jauh ya. Aku juga nggak tahu. Sampai akhirnya dia disuruh pulang oleh tokoh Bapak Semar. Dari kejadian itulah dia mulai mengerti mengapa gunung tersebut dinamakan Gunung Wayang. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat saya bacakan. Dan terima kasih buat Mbak Putri yang sudah berkenan mengirimkan cerita kepada kami. Semoga bisa menghibur kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.